Halo teman-teman, ramai banget ya tentang Bitcoin belakangan ini akibat serangan peperangan yang sedang terjadi di luar sana. Dan oke, saya punya pendapat tentang Bitcoin akan kemana, tapi ini sekali lagi hanya prediksi ya, bukan kepastian. Ini hanya pendapat saja, teman-teman juga boleh percaya boleh enggak ya. Pertama-tama saya jelasin bahwa Bitcoin itu sering sekali terjadi koreksi yang cukup dalam ya, beberapa kali. Kita bisa lihat ini juga di tahun 2018 ya, pernah turun 83% dari 2019 sampai 2020 ya. Juga pernah mengalami penurunan 71% dari sini ya ke sini juga ya, lumayan ya, 77% ya. Dan sekarang kalau ini belum ya, ini itu menurut saya hanya koreksi biasa ya, karena hanya 33%. Jadi Bitcoin itu sering sekali mengalami penurunan sudah beberapa kali ya, di atas 70% gitu ya. Jadi saya rasa sejak tahun 2021 sampai tahun 2025 ya, belum pernah ada lagi penurunan ini, dan bisa saja ini terjadi lagi gitu ya sekarang gitu kan. Kita anggap aja on topnya adalah yang kemarin ya, 112.000 ya, mungkin di atas 70%-nya adalah gila ya. Mungkin banyak orang yang tidak akan menyukai gitu ya dengan jika ini terjadi kembali gitu ya. Walaupun memang situasinya berbeda ya. Kalau dalam beberapa tahun terakhir itu memang Bitcoin itu belum sangat masif ya, beritanya, bahkan belum banyak bocil-bocil yang main kripto itu belum banyak gitu ya. Kalau sekarang kan ya influencer bocil juga banyak yang membicarakan tentang Bitcoin gitu kan. Dan itu positif ya. Batuk. Dan juga banyak juga kan media mainstream sekarang tuh memang udah nggak ragu ya bahas Bitcoin, itu beda dengan dulu ya. Mungkin saya juga berharap sih ya 70% penurunan seperti sebelum-sebelumnya ini tidak pernah terjadi lagi ya. Tapi anggap saja hal yang paling mungkin terjadi itu menurut saya mungkin ya, kita lihat beberapa area yang mungkin ya, mungkin di tujuh ya pada jangka pendek, mungkin ini ya. Yang pertama adalah 93.000 sampai 92.000 ini ya, yang pertama. Ini udah kayaknya udah pasti ya, kalau ini tuh 90% itu udah pasti akan dituju ya dalam waktu jangka pendek. Lalu kedua itu ada sini ya, sekitar mungkin area sini ya, sampai sini ya, antara 73 sampai 77 ya, sampai 78 ya. Dan mungkin jika kemungkinan terburuk, mungkin gitu ya, kemungkinan yang paling terburuk ya mungkin di sini ya, sampai 63 gitu. Jadi ada tiga support ini mungkin yang perlu kita lihat. Ini bukan hal yang menakutkan bila pun terjadi, justru menurut saya adalah sebuah kesempatan di mana teman-teman melihat ini sebagai peluang ya. Jadi selalu sediakan uang cash untuk setiap kemungkinan gitu kan. Dan kita belajar dari histori ya, karena Bitcoin itu memang pernah terjadi penurunan sedemikian rupa gitu. Jadi bukan hal yang nggak mungkin juga terjadi penurunan lagi. Tapi saya nggak berharap sampai ke di atas sampai 70% lagi ya. Mungkin ya sampai 60 sampai 63 ribu dolar, mungkin ini di kisaran berapa nih? Kalau ke sini ya mungkin hanya 40% ya. Tapi ya apakah ini bisa terjadi ke 33.000 ya, kita nggak tahu ya. Tapi pada historinya penurunan 70% itu pernah terjadi gitu. Jadi anything, semua kemungkinan itu bisa terjadi. Yang paling benar itu bukan berdebat tentang apakah ini akan naik atau turun, tapi kita selalu siap dalam dua kondisi gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punya Bitcoin untuk investasi jangka panjang 5 tahun sampai 10 tahun ke depan ya nggak apa-apa, nggak dijual juga walaupun turun ya, karena kan investasinya jangka panjang gitu ya.
Tapi misalkan mau pakai strategi, saya kalau udah profit saya 50% mau jual dulu, 50-nya saya pegang stable coin untuk mengantisipasi hal tidak diinginkan, juga bisa saja gitu. Jadi ini bukan masalah perdebatan apakah nanti itu naik atau turun gitu, tapi saya mencoba membuka pendapat kalian bahwa Bitcoin itu pernah mengalami koreksi sedalam itu gitu. Jadi intinya kita juga harus memiliki cadangan plan bila itu terjadi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau dirasa bermanfaat, silahkan share di story kalian masing-masing.